Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Doni Ardia, tentu saja di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Sebagaimana hari minggu-minggu sebelumnya, kita selalu ngobrol setiap pukul 10 pagi. Tentu saja sekali lagi di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Dan pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan seorang anak muda yang luar biasa. Dia adalah Rafli yang saya kenal ketika melaksanakan ibadah umroh pada bulan Februari yang lalu. Rafli ini mempunyai keistimewaan di mata saya, khususnya mereka kakak beradik eh, yang semuanya pria atau semuanya cowok. Ketika umroh tersebut, Rafli saya perhatikan dengan kakak adiknya seperti seolah-olah saudara sepupu yang jarang bertemu, karena setiap saat mereka ngobrol seperti orang yang baru saja ketemu. Kemudian saya tahu akhirnya dari ayahnya, mereka itu berbisnis, khususnya bisnis kebab. Nah, inilah yang menarik yang akan kita korek-korek dari Rafli. Bagaimana sih serunya bisnis kakak adik yang semuanya cowok. Nah, sekarang Rafli sudah tergabung dengan kita. Kita langsung saja bergabung dengan Rafli, tentu saja di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Dan teman-teman sahabat Indonesia perlu tahu juga, sebenarnya Rafli ini hari ini lagi ada job sebenarnya, tapi mengkhususkan diri untuk ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Begitu kan Siap, siap. Rafli? Ya, ya. Ya, Rafli, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Doni. Ya, Rafli, sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih banyak ini ya. Rafli sudah mengorbankan waktunya yang hari ini sebenarnya pagi ini ada pekerjaan, tapi menyediakan waktu untuk ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, Pasti, pasti. Rafli. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih berbisnis kakak adik, yang kakaknya cowok, adiknya juga cowok, cowok semuanya. Serunya seperti apa masalahnya, seperti apa berantem-berantemnya juga. Nanti kita akan tanyakan kepada Raffi. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat terlebih dulu kepada Raffi yang sudah diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta berkat ke prestasinya di bidang konten kreator dulunya ya. Benar ya Ya, Raffi ya? benar. Benar, benar. Ya, Makasih, Pak Doni. selamat ya Rafli ya. Nah, Rafli boleh cerita nggak eh, bagaimana sih Rafli bisa mendapatkan beasiswa itu sebagai seorang konten kreator? Boleh cerita nggak buat sahabat-sahabat muda yang mudah-mudahan sudah bergabung pada pagi hari ini? Salah satunya nih ada Abdillah Ridwan MC Kondang dari Bekasi dan Cikarang. Bisa cerita Rafli? Bisa, bisa. Ya, Oke, silakan. jadi untuk konten kreator itu memang awalnya saya pertama daftar di negeri, tapi karena memang belum Hah? keterima, terus saya Hah? mencoba untuk di kuliah di salah satunya swasta ya Muhammadiyah. Iya. Wah, tapi ini agak putus-putus nih. Halo? Ya, ya. Ya. Ya, Rafli. Ya. Jadi Terus waktu kemudian saya mendaftar nyoba di di Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya, mendaftar Hmm. di Muhammadiyah itu ada beberapa jalur beasiswa. Nah, akhirnya saya apply Hah? eh, Ya. dan itu tesnya dua kali. Jadi ada tes tulis yang pertama, terus yang kedua ada tes interview. Ya. Untuk tes tulisnya itu pertama saya online, habis itu udah lulus tinggal Hah? nunggu interviewnya. Nah, interviewnya ini Ya. yang agak sulit. Soalnya Hah? untuk interviewnya ini 200 orang. Ah. Jadi saya nunggu dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu saya baru ditelepon jam 2 Hah? siang. Dan itu benar-benar Hah? harus standby gitu. Jadi kalau misal Hah? eh ditelepon nggak bisa atau susah gitu, ya menurut mereka oh Hah? berarti ini nggak lolos. Soalnya dia nggak siap, kita nggak Hah? mau tahu gimana caranya. Jadi Hah? yang agak sulit itu di interviewnya itu sama pertanyaan-pertanyaannya sama nunggunya sih. Mm, mm, mm. Nah, terus kenapa?
ini bawa-bawa ini sebagai konten kreatornya gitu yang membuat Rafli akhirnya mendapatkan beasiswa. Emangnya apa sih yang Rafli ininya kontennya seperti apa kalau boleh tahu? Putus-putus nih Konten-kontennya Rafli suaranya. kalau saya lebih spesifik di dance. Tapi untuk selain Nah, tari, oh gitu ya. Bentar. ya, Udah jelas Pak Doni? yes. Nah, untuk kontennya sendiri memang saya tari, tapi memang ada salah satu atau sebagian konten itu yang saya selingi edukasi bisnis atau enggak gitu edukasi Ya, life managing kayak betul. gitu. Jadi bukan aja kayak gitu. Nah, iya, Pak Doni juga pernah lihat, bukan pernah lihat lagi, sering lihat sih, sering stalking Instagramnya Raffi gitu ya. Pertama ini tentang tari, yang menarik tentang tari. Di Iya. Instagramnya Rafli itu sering banget terlihat Rafli memperlihatkan gerakan-gerakan tarian gitu kan. Kalau boleh tahu itu, Iya. kalau boleh tahu itu apa ya namanya, alirannya aliran apa ya, K-pop atau apa sih sebenarnya? Karena gerakannya agak berbeda kalau menurut Pak Doni sih. Kalau Pak Doni tahunya kalau dulu kan penarinya kalau nari itu nari cantik, kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau boleh tahu itu alirannya apa dan Raffi belajarnya di mana? Hmm. Iya, ya. Suaranya hilang lagi. Kalau alirannya sendiri itu namanya kram, KE, itu memang agak Heeh, agak jarang orang yang tahu. Itu heeh. ya. Putus-putus lagi nih Rafli. Suaranya hilang lagi. Suaranya Rafli hilang lagi. Udah masuk Pak Doni? Agak iya delay kayaknya. Heeh. Masih Ya. masih Jadi masih agak kurang. aliran namanya Nah, kram, KRU. heeh, Nah, itu memang jarang orang yang tahu atau yang minat. heeh, Awalnya itu belajarnya dari temen waktu heeh, kuat sama terlalu power gitu loh. heeh. Nah, akhirnya Agak kurang bagus ininya ya. Ya, sambil menunggu Rafli yang halo Pak ya, Doni. ya Rafli yang masih agak sering muter-muter nih. Ya, ya. Ternyata mungkin signal di tempatnya Raffi masih kurang bagus. Nanti kita tunggu lagi Rafli bergabung dengan kita. Nah, ini sudah bergabung kembali. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih. Mau nanya dong, trik untuk menentukan konsep ketika membuat konten. Ya, tadi Rafli sudah menjawab konten yang dia tampilkan adalah dance. Dance-nya Halo itu Pak Doni. adalah kram. Yap, Rafli. Benar-benar lancar ya setelah ini ya. Masih, ya. Bagaimana Rafli? Sudah bagus? Ya, sudah oke Rafli? Sudah oke? Halo Rafli. Rafli, bisa melihat Pak Doni? Halo, Rafli. Bagaimana? Sudah bisa dengar Pak Doni?
Sudah. Tapi suaranya Rafli belum keluar nih. Suaranya belum keluar. Ya, coba suaranya masih belum. Ya, sambil menunggu. Ya, belum belum terdengar suaranya dan sepertinya gambarnya diem lagi. Ya, sambil Rafli berbenah sejenak. Jadi saya ingin cerita terlebih dahulu. Jadi saya mengenal Rafli ini dengan kakak dan adiknya yang semuanya cowok ketika melaksanakan ibadah umroh pada bulan Februari. Nah, mereka terlihat begitu akrab. Saya pikir mereka itu tadi adalah sepupuan. Karena mereka kalau ngobrol seperti orang yang baru ketemu. Nggak berhenti-berhenti. Nah, di situ mereka juga ada jahil-jahilnya, namanya juga anak-anak muda yang usianya masih belasan, kemudian 20-an, tetapi mereka juga rajin ibadah dan sangat ringan tangan membantu jamaah-jamaah yang sudah berusia lanjut. Itulah keistimewaan mereka saat melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah itu saya tahu dari orang tuanya, dari ayahnya terutama, ternyata mereka berempat ini berbisnis dan bisnis mereka adalah kebab di Surabaya. Abiku kebab. Nah, inilah yang sebenarnya pengen diulik. Bagaimana sih rasanya berbisnis kakak adik itu cowok semuanya lagi dan masih muda-muda. Bagaimana mereka mengaturnya, bagaimana mereka mengatur keuangan, manajemen, dan segala macamnya. Dan Rafli ini di antara kakak dan adiknya sering dijadikan sebagai juru bicara. Begitu kan Rafli ya. Dan ternyata Raflinya masih muter-muter dan setelah ini mudah-mudahan uh, jaringannya bagus, kita bisa melanjutkan obrolan kita dengan Rafli. Ini ada juga Mbak Rin dari Medan, salah satu teman kita atau jamaah kita yang juga berangkat pada bulan Februari yang lalu, tentu saja bersama Pak Diego Travel. Ya, Raflinya masih muter-muter. Banyak hari ini yang akan kita tanyakan kepada Rafli. Uh, Bagaimana sih? Kenapa sih mereka jualannya kebab gitu loh? Nah, ternyata mereka mengemasnya dengan uh, berbeda dari biasanya seperti yang saya lihat di Instagramnya mereka. Kemudian mereka juga seperti yang Rafli katakan tadi, dia tidak hanya membuat konten-konten tentang dance di Instagramnya, tetapi juga berbagi motivasi dan membagi inspirasi. Dan saya lihat juga beberapa kali mereka memberikan penghargaan kepada karyawannya. Nah, memberikan challenge kepada karyawannya dan kemudian memberikan semacam hadiah, semacam gift bagi karyawan yang berhasil misalnya mencapai target-target tertentu. Kita masih menunggu hubungan kembali dengan Rafli yang kayaknya pagi hari ini signalnya kurang bagus, signalnya kurang beruntung. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tadi sudah ada satu pertanyaan, konten-konten seperti apakah? Tadi ada dari Abdillah Ridwan, menentukan konsep ketika membuat konten. Nah, mungkin Rafli nanti bisa menjawab. Rafli mungkin bukan ahlinya, Rafli juga lagi dalam proses belajar, tetapi setidak-tidaknya Rafli nanti bisa berbagi pengalamannya. Kita masih menunggu hubungan kembali dengan Rafli yang terputus karena kurang bagus mungkin signalnya di sana. Halo, selamat pagi, Uni Magdalena. Uni Magdalena ini juga salah satu jamaah yang dulu berangkat bersama Rafli pada bulan Februari yang lalu. Lagi-lagi kita masih menunggu Rafli menghubungi kembali. Mudah-mudahan bagus signalnya di sana, jaringannya bagus. Sebenarnya Rafli pada pagi hari ini harusnya ada pekerjaan. Kalau tidak salah pekerjaannya adalah uh, melayani catering, melayani pesanan untuk catering wedding pada pagi hari ini. Tetapi Rafli menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Selamat pagi juga untuk sweethomesweet.id yang sudah bergabung dengan kita.
Rafli, mudah-mudahan bagus ya. Tunggu kembali hubungan dengan Rafli. Seperti apa sih serunya berbisnis kakak adik yang semuanya cowok gitu loh. Ya, bagaimana? Halo Pak Doni. Yap, Rafli. Dengar. Tapi masih Ah, mudah-mudahan bagus ya sekarang ya. oke. Yap. Rafli, kita lanjut Ya, ya. saja ya. Karena tadinya ingin menanyakan bisnis kakak adik ini masih muter-muter lagi nih. Masih muter-muter. Hari ini topiknya apa, Mas? Hari ini adalah topiknya serunya bisnis bareng kakak adik ya. Ini Rafli ini punya kakak dua cowok, punya adik juga cowok. Mereka usianya juga hampir sepantaran. Kemudian mereka berbisnis, bisnisnya kebab yang mereka punya beberapa outlet di Surabaya, gitu kan? Rafli sudah jelas masih muter. Jadi bagaimana sih mereka mengelola bisnisnya kakak adik yang masih muda-muda begitu, yang usianya juga sepantaran gitu kan? Penasaran kan kita jadinya. Oke. Ya, hilang lagi Raflinya. Mungkin kurang menuntung, oh iya baru kebaca di pin. Iya, memang serunya bisnis bareng kakak adik. Ini kakak adiknya pertama usia mereka masih muda-muda, belasan tahun. Kemudian belasan tahun dan 20-an gitu kan. Kemudian cowok semuanya gitu loh. Nah, terus bisnisnya kebab di mana mereka juga pasti ada pasti mereka mengerjakan sesuatu, merencanakan sesuatu, belanja dan segala macamnya. Iya, pengusaha muda boleh dibilang begitu. Dan Rafli ini juga uh, penerima beasiswa untuk kuliah di tahun ini di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, itu berkat dia sebagai seorang konten kreator. Selamat pagi juga untuk Cindy yang sudah bergabung. Nah, Cindy ini, wah sekarang mah Cindy mah keren. Dulu waktu kecil-kecil mah sering dinikapin. Masih ingat Cindy ini tangga waktu masih di Taman Galaksi. Cindy, bagaimana, sehat? Bagaimana Papa dan Mama? Sehat semuanya ya. Kemudian ini juga sweethomesweet.id. Ini juga sedang memulai usahanya. Ini juga usaha kakak adik loh. Cuman salah satu cowok, salah satunya cewek. Iya. Bagaimana sweethomesweet.id? Mudah-mudahan juga hari ini banyak orderannya, banyak pesanannya ya. Masih kita tunggu hubungan kita dengan Rafli dari Surabaya. Anak muda yang berprestasi sama dengan sweethomesweet.id. Iya. Halo Rafli. Masih belum terhubung dengan Rafli. Oke. Kita akan bercerita-cerita terlebih dahulu, berbagi pengalaman. Kalau Sweet Home Sweet ID ini bisnisnya di bidang baking. Bisnisnya ini adalah salah satunya adalah brownies, kemudian ada juga apa ya, puding, iya puding ya kalau tidak salah gitu. Nah mereka juga baru berusaha untuk memulai, baru merintis. Nah mudah-mudahan nanti bisa berbagi pengalaman dengan Rafli. Oke Rafli, mudah-mudahan sepertinya sedang berusaha mencari uh, tempat yang pas untuk jaringannya. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, bagaimana dengan hari minggunya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan hari minggunya hari minggu yang menyenangkan. Yang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya lancar. Yang punya cucu, mudah-mudahan cucunya sehat-sehat, kemudian bisa mengunjungi cucunya dalam waktu dekat setelah pandemi ini dinyatakan aman. Kemudian uh, untuk yang MC nih seperti Mas Ridwan atau Mas Arif, hari ini mudah-mudahan kalau ada jobnya lancar dan sukses.
Oke, Sweet Home Sweet ID menunya baru 2. Mudah-mudahan eh, setelah ini menunya nambah. Yang penting orderan mengalir terus. Bagaimana Rafli? Kita masih menunggu Rafli. Coba saya mencoba cek. Coba saya coba cek terlebih dahulu. Mungkin ada berita dari Rafli. Eh, Sebentar, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan dari sini saya bisa menghubungi Rafli lagi. Wah, ada MC juga yang join ya. Ada dong. Di sini ada MC kondang dari Cikarang loh ini. Namanya Mas Ridwan. Kita tunggu lagi Rafli. Coba kita lihat senior. Yang senior itu hostnya kayaknya. Kalau yang lainnya masih muda-muda. Lagi-lagi kita tunggu dengan Rafli. Kalau tidak nanti kita akan coba lagi. Kita tutup dulu. Terus kemudian kita akan coba lagi. Ya, ternyata belum terlihat ada Rafli bergabung kembali. Kita tunggu, kita lihat. Iya, di sini sudah banyak yang bergabung. Apakah Rafli sudah join lagi? Kalau misalnya belum, nanti ini kita lihat lagi Rafli sudah berusaha untuk join kembali dan kita tunggu. Kita tunggu mudah-mudahan jaringannya sudah membaik, sudah bagus. Tapi ternyata masih muter-muter kelihatannya. Nah, ini juga ada pengusaha tahu Indonesia loh yang join dengan kita, Mas Abdul Wahab. Ternyata banyak pengusaha muda, khususnya pengusaha kuliner loh hari ini yang bergabung. Mudah-mudahan Rafli dan kita semua nanti bisa ngobrol, kita berbagi semangat, berbagi motivasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi juga. Tuh, bener-bener ditungguin. Katanya Rafli ini bener-bener ada yang nungguin loh. Sweethomesweet.id nungguin beneran. Semangatnya. Ada Mas Irfan Milenial juga. Ini adalah seorang trainer public speaker. Kalau ingin belajar public speaker, nanti bisa kontak Mas Irfan Milenial. Public speaking. Kalau mau belajar public speaking, bisa kontak nanti Mas Irfan Milenial. Siap, Rafli? Siap. Siap. Sekarang kita langsung saja ke kebabnya. Pertanyaannya. Raflinya menghilang. Langsung saja ya. Masih muter. Oke. Mudah-mudahan nggak muter lagi. Ya. Bagaimana Rafli? Sudah oke? Sudah, Pak Dani. Ya, ini ada juga Unimelda, seorang dokter gigi yang juga bergabung dengan kita. Halo Mas Rafli, dari Galang Slice Balu 45. Galang Spasi Balu 45. Sudah Rafli? Sudah. Oke, kita lanjut aja. Itu awalnya ceritanya membuat bisnis kebab itu bagaimana sih ceritanya Rafli? Itu tahun berapa dimulainya? Oke, awalnya. Dan idenya dari mana? Oke, untuk kebab itu pertamanya kita reseller ya, dari Om. Jadi kalau bisa dibilang itu kita malah dropshipper. Karena kita nggak pakai modal sama sekali, kita nawarin ke orang-orang, baru kita ambil di Om. Jadi kayak gitu. Oh, jadi itu bukan awalnya. Awalnya. Ngambil di Om, terus akhirnya bikin sendiri. Akhirnya Om nggak nerima lagi. Jadi otomatis karena demand-nya banyak, akhirnya kita bikin sendiri. Kayak gitu. Oh gitu, iya. Hai Rafli, itu kata
Ibu Melda, Tante Melda Mahniza, Hai Rafli katanya. Kemudian juga halo dari Halo, Galang, halo, halo. halo Pak Doni katanya, halo Galang juga. Oke, jadi awalnya itu adalah bisnisnya Om. Kemudian saking banyaknya pesanan di Om, kalian tadinya awalnya dropshipper aja gitu. Kemudian si Iya, Om ini udah nggak ketanganin, akhirnya kalian yang langsung berbisnis kebab tersebut. Begitu ya? iya. Kita jualnya mulainya di SMP. Jadi kita bawa ke sekolah kayak gitu. Setiap Hah? pagi itu kalau nggak salah itu hampir 40 sampai 100. Ah, itu semuanya masing-masing Nah itu, bawa. iya, Kalian kan berempat nih. 40, 40, 40. Heeh. Oh ya, jadi Berarti masing-masing 100, 60. paling sedikit Ya, 40, paling banyak 100. paling banyak 100. Tadinya bawa ke Iya. sekolah-sekolah gitu loh. Terus kemudian itu namanya Abiku Kebab ya? Ya, biku Ya. kebab. Nah, itu Abiku Kebab tuh maksudnya apa sih? Emang abiku, atau apa sih maksudnya abiku? Abi itu ayah, atau apa sih maksudnya? Jadi yang mendorong kita dulu awalnya waktu Om tutup itu kita udah pesimis kayak gitu. Jadi kayak, aduh kita nggak bisa ngasilin uang lagi nih, kita nggak bisa bikin tambahan uang lagi nih. Tapi dari situ ayah itu dorong, loh kenapa kamu kok bergantung kepada orang lain? Kalau misalnya memang pasar atau demand-nya itu gede, kenapa nggak kamu bikin sendiri? Nah, akhirnya dari situ yang dukung terus, yang ayo 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 itu ayah kayak gitu. Jadi otomatis aku pengen mengabadikan momen itu di nama kebab ini. Jadi akhirnya namanya Abiku Kebab. Abiku Kebab. Jadi awalnya sebenarnya mereka ingin mencari tambahan belanja, uang jajan sebenarnya gitu ya. Terus kemudian jadi dropshipper, dari dropshipper akhirnya Ya. memproduksi sendiri, dan itu disemangati oleh ayah beliau. Ayahnya ini atlet loh, atlet softball ya kalau tidak salah ya Rafli ya. Rafli ini Ya. ayahnya atlet, mamahnya fotografer. Nah, kemudian mereka memang diajarkan untuk mandiri. Kalau mau uang tambahan jajanan, kalian usaha sendiri, dan usahanya itu kebab, Ya. namanya Abiku. Nah, itu Iya, sudah tahun ya. berapa ya waktu itu ya, Rafli ya? Itu kisaran 7 berarti 7 kurangi sekitar 2013 2014-an. Itu baru pertama kali mulai dari Om itu. 2014 dari Om. Kalian mengelola sendiri tahun Mulai lepas dari Om? tahun 17 18. Tahun 2017. Tahun 2017 berarti Rafli usianya 17 tahun, Ananta kurang lebih 15 sampai 16 tahun, betul kan? Kemudian Iya, iya. Sultan, kakaknya Sultan usianya masih belasan, dan kemudian yang paling tua Aji sekitar 20-an gitu ya. Iya, iya, Hebat, benar, luar benar. biasa. Mereka bersemangat membangun bisnisnya di usia belasan. Dan ini kakak beradik cowok semua loh ya. Nah, ada berantem-berantemnya nggak sih kalian dalam berbisnis? Kan suka nih, ada nih kadang-kadang nih empat kakak Kalau adik kan, iya, iya. eh, kan suka ada yang namanya kakak adik, kan suka ada yang males-malesnya misalnya, ada yang suka agak-agak jahilnya gitu, udah beres baru dia bangun gitu, ada nggak sih kayak gitu? Ada. Itu untuk berantemnya ini beda ya. Waktu dulu berantemnya sama berantemnya sekarang itu beda. Kalau bisa dibilang berantemnya itu masih masih berantem tapi agak beda. Jadi kalau waktu dulu itu mungkin karena yang satu lagi ngerjain, yang satu nggak ngerjain kayak gitu ya. Tapi kalau semakin gede ini berantemnya itu bukan masalah ngerjain apa enggak, tapi lebih ke keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil. Luar biasa, benar. Adu argumen kayak gitu Dan lebih ya. itu, iya, dan itu sih memang terlihat ya. Ketika mereka umroh, saya yakin kalau mereka berantem nggak berantem beneran. Maksudnya nggak, bukan karena saling, karena saya ngelihat sih kekompakan mereka. Tahu nggak? Sampai mereka kemana-mana pun bajunya sama seperti anak yatim. Jadi itu benar-benar saking bajunya kemana-mana sama, ke masjid sama, ziarah sama, makanya
Jamaah lain menamakan ini grupnya boy band. Tapi mereka juga berempat, namanya cowok semua, ada jahil-jahilnya juga. Tetapi mereka ini rajin ibadah dan ringan tangan membantu jamaah-jamaah yang berusia lanjut. Luar biasa. Nah, Rafli, di antara mereka itu tentu ada dong yang mimpinnya atau manajernya gitu, yang bagi tugasnya dan segala macam. Itu tugasnya siapa? Nah, siapa sih yang jadi komandannya gitu? Atau manajernya deh gitu. Gimana? Yang jadi manajernya, yang bagi tugasnya, bagi pekerjaannya di antara berempat siapa? Yang jadi komandannya deh gitu. Jadi kita beda divisi. Jadi anak 4 ini divisinya dipecah. Ada yang operasional, ada yang keuangan, ada yang marketing, sama ada yang desain. Kayak gitu. Dulunya campur semua, tapi lama-kelamaan kok rasanya capek ya, dan kurang maksimal ya. Akhirnya kita setuju bahwa ini kita pecah divisi, kamu bagian divisi ini, kamu divisi ini, divisi ini. Jadi akhirnya memiliki tugas beda yang harus diurus sendiri-sendiri gitu akhirnya. Nah, Rafli kebagian tugas apa? Saya di desain sama marketing. Jadi jadi untuk konten ABG Kebab itu kebetulan saya yang pegang. Sama untuk misalnya desain poster, terus desain banner, desain outlet, itu semua saya. Jadi anak-anak tinggal request ke saya, nanti saya kasih outputnya aja. Gitu. Oke, nah berarti tidak salah kan kalau Rafli sebagai tugasnya di bagian marketing, tidak salah kalau pada hari ini yang diundang Rafli sebagai juru bicaranya. Begitu kan Rafli ya? Ya, benar. Oke, nah Rafli, kalau boleh tahu sekarang outletnya sudah berapa? Kayaknya kalau ada 3 atau lebih ya? Kalau sekarang yang aktif tinggal 3, ini mau buka lagi 1. Tapi sebenarnya sih ada di kantin-kantin universitas juga. Tapi ya karena kebetulan corona akhirnya semua yang di kantin universitas tutup semua. Oh iya, jadi selain membuka outlet yang memang ada booth-boothnya di beberapa tempat, tadi katanya ada 3, kemudian juga Rafli menaruh produk kebabnya di beberapa kampus, tetapi karena kampus sekarang lagi belajarnya dari rumah, nggak ada mahasiswa, jadi di stop dulu begitu ya. Tetapi orderan cateringnya kayaknya banyak, wedding-weddingnya sepertinya banyak. Ya masih, untuk weddingnya masih setiap minggu minimal 1 lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah itu bagaimana sih membagi ininya Rafli sendiri sekarang sebagai marketingnya, sebagai konten kreatornya, sebagai desainnya, kemudian sekarang juga mau sibuk kuliah, kemudian juga tetap ngedance. Kemarin juga Pak Doni lihat di Instagramnya kayaknya lagi ngajar ngedance di mall deh kayaknya. Itu dalam rangka apa? Oh enggak, itu waktu saya ikut workshop. Jadi saya bukan yang di atas. Bentar Pak Doni, ada iklan. Nah, jadi waktu itu saya ikut workshop. Itu saya yang di workshopnya. Jadi bukan saya yang ngajar, tapi kebetulan waktu itu workshopnya yang orang luar negeri itu yang juara dunia kebetulan datang ke Indonesia. Akhirnya saya ikut kelasnya kayak gitu. Nah, Rafli ikut workshop dance kayak gitu, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai atau ingin dituju dari kegiatan tersebut? Apakah ingin menjadi kalau untuk dance sendiri mungkin haus ilmu ya Pak ya, mungkin haus ilmu. Jadi kalau kita sekali belajar itu kita kayak ngerasa kayaknya kurang banget gitu ya. Kalau kita belajar sesuatu yang baru, pasti kita ngerasanya kayak kok ilmu saya masih segini ya, kayak gitu loh. Jadi setiap ada yang ilmu-ilmu baru, akhirnya selalu pengen kayak gitu. Dan karena di situ juga sepertinya ada juga ekspresi ya, kayaknya ada pelampiasan emosi juga kalau saya lihat dari ekspresi Rafli yang ada di Instagram gitu loh. Benar nggak sih? Kayaknya ada ekspresi seperti orang teriak, seperti orang marah, seperti orang kesel gitu. Kalau yang saya lihat ya di Instagram, saya yang nggak ngerti ini gitu loh. Gitu ya Rafli ya?
Ya memang untuk dance aliran ini memang lebih fokusnya itu di cerita sama emosi yang ingin disampaikan. Nah, Jadi kebanyakan untuk dance-dance orang di luar itu mereka dance untuk orang lain untuk menghibur. Tetapi kalau di sini kita memang menari untuk kita sendiri. Maksudnya oh kita gitu. fokusnya untuk diri kita sendiri. Kalau Heeh. kita sendiri fokus atau kita sendiri udah puas, pasti orang lain juga ikut puas kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan satu. Tapi Rafli boleh jawab, boleh tidak ya. Karena Siap. di Twitter dan juga di Instagram, saya lihat Rafli itu ngakunya sebagai seorang yang introvert. Benar tidak? Iya, iya. Benar ya? Rafli itu di Benar, benar, benar. Instagramnya, juga di Twitternya, baru tadi malam Pak Doni lihat Twitternya, itu Raffi itu mengaku sebagai seorang introvert. Ada kaitannya nggak dengan dance itu tadi sebagai pelampiasan sebagai orang introvert yang kadang-kadang kata orang suka sunyi sendiri gitu ya? Maksudnya ada nggak sih Raffi? Mungkin mungkin saya suka itu karena memang itu salah satu media untuk komunikasi ya. Berkomunikasi? Karena memang untuk Iya. komunikasi secara verbal itu agak terganggu. Heeh, Agak agak kurang lancar kayak gitu kalau misal heeh, komunikasi biasa. heeh. Nah, melalui media itulah apa yang ada di pikiran tersampaikan gitu ya. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu ya Raffi ya. Tapi benar nggak sih Raffi itu introvert? Benar, benar. Kalau kalau orang belum Introvert itu biasanya susah untuk memulai ya, tapi kalau udah kenal, semua orang juga dijailin ya. Semua orang juga eh, diajak kalau ngobrol. kalau kalau bisa dibilang mungkin malah kalau belum kenal mungkin orang lain nganggap saya itu Sombong. ekstrovert. Mungkin orang lain Eh, nganggap saya ekstrovert, orangnya rame eh, kayak gitu. Tapi kalau udah eh, kenal eh, lama, udah kenal dalam gitu, bakal ngelihat sisi lain dari saya gitu. Jadi orangnya lebih diem, eh, kalau di rumah diem, nggak ngomong, eh, eh, terus ngelakuin apa sendiri kayak gitu. eh. Ini ada pertanyaan, genre apa sih dance-nya, Kak? Tadi sudah dijawab kram ya. Benar ya, kram ya, Rafli? Iya, kram. Pakai U, Kram. bukan pakai A ya. Krum. Kalau bukan kram otot. Krum. Gitu ya. Ya, tulisannya Krum. krum. Ya, Nah, jadi itu dance-nya lebih ditujukan untuk diri sendiri, gitu ya, Rafli ya. lebih ke emosional sama ceritanya. Lebih kepada emosi dan ceritanya. Jadi memang agak sedikit berbeda sih kalau kita ngelihat Instagramnya Rafli, dance-nya, gerakannya, dan juga ekspresinya sepertinya mainnya di ekspresi. Oke, Raffi, kita kembali ke kerjasama kakak adik. Tadi sudah bagi-bagi tugas, ada yang bagian Oke. marketing, ada yang bagian operasional, kemudian ada yang bagian keuangannya juga. Setiap bulan kalian digaji atau bagi-bagi keuntungan sih? Bagaimana ininya? Misalnya punya untung segini di ini atau kalian punya gaji tetap? Kita bagi hasil. Jadi kalau Hah? semisal perusahaan lagi kayak misal contohnya waktu kemarin kejadian awal-awal PSBB lockdown, itu kan kita memang ngebiayain karyawan yang benar-benar ya dibilang berat ya berat. Akhirnya kita nggak bayaran. Malahan kita kalau bisa dibilang kita ngutangin malahan. Jadi Nah, untuk tapi, bayarannya sih fleksibel. tapi itu kalian mendapatkan uang itu berdasarkan penjualan, bukan gaji tetap ya berarti ya? Kalau misal tembus omset, kita Nah, digajinya. Tapi kalau oh, misalnya keuntungannya sedikit ataupun minus, malahan kita yang nalangi kayak gitu. nombok. Iya. Ya. Nah, terus kemudian dilihat di Instagramnya lagi ya. Di Instagramnya, baik di Instagramnya Rafli sendiri maupun di Instagramnya Abiku Kebab. Pak Doni lihat di situ
Rafli, sepertinya Abiku Kebab ini ada main challenge karyawannya. Kemudian setelah itu karyawan yang mungkin berhasil mencapai target atau omset itu dikasih reward. Bener nggak? Iya, iya benar. Itu idenya siapa? Itu itu ide saya, tapi terinspirasinya dari Pak Tung Desemwaringin yang bukunya Marketing Revolution. Wes, luar biasa. Terus seperti Ya apa saya baca di penilaian situ, karyawan? di buku situ dia cerita bahwa dulu counternya itu setengah jam sebelum tutup itu karyawannya udah beres-beres semua sebelum diterapin bonus sama konsekuensinya. Tapi setelah diberikan bonus sama konsekuensi, itu 1 jam setelah toko tutup, malah jangan ditutup Pak, jangan ditutup, ada yang beli habis ini Pak. Jadi karyawannya itu termotivasi gitu loh. Ya, Karena memang jadi memiliki bagian dari penjualan itu. iya betul. Jadi itu adalah cara memotivasi karyawan dengan memberikan bonus atau reward ketika mereka mencapai omset. Karena ada challenging ini, mereka akhirnya bahkan bukannya pengen buru-buru tutup, malahan yang penting omset hari itu tercapai, mau tutupnya telat-telat dikit nggak apa-apa, mereka seperti itu. Dan akhirnya itu berpengaruh juga ke omset Raffi sendiri loh, berpengaruh juga ke omset Abiku Kebab juga berarti ya Raffi ya. Keren, luar biasa. Anak muda sudah berpikiran sejauh itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, boleh minta tips dan trik untuk menjalani usaha di masa pandemi dong kakak? Jadi tips dan trik menjalankan usaha di masa pandemi. Untuk tips dan triknya, yang pasti kita nggak bisa ngandelin offline aja. Jadi di sini kita benar-benar ngandelin online. Dan ternyata setelah kita bikin produk online yang bisa kita kirim untuk ke pelosok-pelosok Surabaya, itu memang ternyata demand-nya banyak juga. Yang salah satunya produk kita itu yang frozen kebab itu, nah itu juga demand-nya juga gede ternyata. Nah, berbicara tentang frozen, itu bisa dikirim ke luar daerah nggak sih Raffi? Soalnya saya nunggu ngirimin Abiku Kebab, pengen order. Tapi waktu itu pernah nanya, katanya belum bisa keluar daerah. Nah sekarang untuk frozennya itu sendiri bisa keluar daerah nggak sih? Maksudnya keluar dari Surabaya ke Sumatera misalnya. Kalau di luar Surabaya, oh ya. Kalau kita coba waktu itu ke Jogja, kita pernah coba 2 hari. Itu kita kirim pakai dry ice, itu bisa maksimal 2 hari. Tapi kita waktu pernah coba ke Jogja sama tempatnya sama dengan hari yang lebih lama 1 hari, jadi 3 hari, itu udah nggak tahan. Jadi gitu. Daerah manapun yang penting 2 hari itu. Jadi jadi Rafli dengan saudara-saudaranya di Abiku Kebab memutuskan di saat pandemi ini untuk sebagiannya berjualan secara online dan membuat produk yang frozen tetapi tahannya maksimal hanya 2 hari, begitu ya Rafli ya? Iya, untuk di luar ruangan. Ya. Untuk di luar ruangan. Oke. Terus kalau saya lihat produknya Abiku Kebab itu bukan, saya lihat kalau dari segi harga ya, itu termasuk bukan yang murah loh. Benar nggak? Karena kalau melihat ya, yang frozen ya, enggak. Tetapi kalau yang menurut Raffi dibandingkan dengan yang lain, itu harganya standar atau kalau saya lihat sih, kalau saya bandingkan dengan kebab yang ada di sini ya, kayaknya bukan kebab yang umum gitu loh. Maksudnya harganya lumayan gitu. Bagaimana menurut Raffi sendiri? Target marketnya siapa sih sebenarnya? Untuk yang frozen sendiri itu kita target marketnya memang kalau bisa dibilang menengah ke atas. Karena memang kita pernah kasih ke mohon maaf orang yang agak menengah ke bawah itu dikasih gratis pun mereka nggak mau. Iya, kalau kenapa? cenderung menolak. Maksudnya ini makanan apa Mas? Kalau misalnya mau ngasih mending
nasi aja kayak gitu malahan. Oke, oke. Nah, Kayak tetapi gitu. kalau kalau tidak salah di Surabaya sendiri itu banyak kan pengusaha-pengusaha di bidang Kebab. kebab seperti itu. Bagaimana Rafli menghadapi persaingan kalau saya lihat ya, dan malahan katanya kalau dari Surabaya itu kebabnya terkenal karena dagingnya enak, katanya seperti itu. Memang beda ya? Memang dagingnya beda, sama yang beda juga mayonesnya kita. Kita mayonesnya bikin Hmm, sendiri. Jadi hmm, nggak ditemuin sih di tempat lain. Selama saya nyoba kebab-kebab lain sih belum eh, pernah nemu yang sama. eh, Dan memang komentarnya yang beli memang, oh ini memang dagingnya banyak sama mayonesnya enak ini mas. Kayak Nah, gitu. jadi rahasianya salah satunya adalah di mayonnaise buatan sendiri. Kadang-kadang orang kan membuat dengan mayonnaise yang pasaran ya, yang mungkin belinya di pasar gitu ya, tapi ya Ya. sementara ini mayonnaise-nya diproduksi sendiri. Nah, ada berapa orang karyawan di 3 outlet? Atau untuk mengurus semuanya, Adikku Kebab itu ada punya berapa orang karyawan? Karena kalau Pak Doni lihat, kalian sendiri juga pada turun tangan di jualan saat saat jualan. Ya memang untuk kondisi seperti ini memang kita eh, penghematan biaya ya Pak Doni. Jadi Sebenarnya smart. bisa Hmm. untuk dilakukan oleh karyawan memang bisa, tapi untuk mengembalikan dana yang waktu itu kita talangin biar lebih cepat aja, itu kita akhirnya turun tangan sendiri kayak gitu. Heeh. Jadi akhirnya di masa pandemi ini, di mana beberapa outlet, khususnya beberapa tadi yang misalnya di kampus-kampus terpaksa tutup karena memang kuliah tidak ada Iya. di kampus. Jadi pendapatan pasti menurun dan cara mengakalinya adalah akhirnya para ownernya turun tangan sendiri jualan gitu ya di tengah kesibukan Iya. masing-masing. Sultan yang mau skripsi sudah mau selesai ya skripsinya. Kemudian Raffi yang mau menghadapi kuliah, Ananta juga mau menghadapi kuliah. Kemudian kesibukannya Rafli juga di dance-nya itu mengikuti workshop dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk membantu orang tua dalam hal fotografi kalau saya lihat gitu kan ya. Iya. Kayaknya ada di beberapa kegiatan fotografinya Mama, kalian semuanya juga pada terjun dan turut membantu begitu ya Raffi ya. Susah nggak sih Iya. bagi waktunya? eh Kalau bagi waktu sih nggak susah ya. Tapi untuk ngelawan rasa malasnya atau disiplinnya itu yang sedikit usaha. Nah, bagaimana cara Rafli melawan rasa malas itu? Apa yang Eh, Rafli lakukan biasanya? semua semua yang saya lakuin selalu ada tujuan, atau kalau nggak gitu alasan dibalik saya ngelakuin. Semisal Ya. saya bikin bisnis itu saya pengen segera pensiunin orang tua, atau nggak gitu beliin rumah orang tua, atau enggak kalau misal orang tua udah nggak bisa kerja, saya tetap bisa biayain orang-orang atau karyawan-karyawannya kayak gitu. Jadi ada selalu ingat alasan dibalik semua yang kamu lakuin. Itu bakal bakal ngebangun motivasimu lagi kayak gitu. Iya, jadi kuncinya adalah selalu alasan mengapa kita melakukan sesuatu, itu ya kuncinya ya. Iya, Akhirnya lagi malas-malas, ingat, mau bikin rumah nih buat orang tua, gitu kan ya. iya. Jadi ingat lagi, bangun langsung langsung bergerak, gitu ya. Nah, kemudian apa impian atau rencana kalian dengan Adikku Kebab setelah ini gitu? Setelah masa pandemi ini, apakah akan membangun restoran sendiri khusus Adikku Kebab atau tetap dengan booth-booth yang ada, booth-booth kecil yang ada gitu? Apa impiannya? Apa keinginannya? Untuk impiannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Untuk jangka pendeknya Yes. kita sementara kalau bisa boot-bootnya itu kita tahun kemarin itu targetin 20. Tapi karena kondisinya kayak gini, akhirnya kita bingung kan. Akhirnya bikin rencana ulang, kita kita
kalau bisa tahun depan itu udah 20. Nah, nanti 20 itu kita bikin ruko. Nah, dari ruko itu nanti berkembang ke resto, masuk ke mall, kayak gitu akhirnya. Luar biasa. Ada rencana untuk franchisee gitu nggak ya, memfranchisekan produknya? Ada. Kita Eh, sementara kita bikin sendiri cabang dulu, nanti sampai 10 baru kita berani buka franchise. yes, luar biasa. Ini anak muda yang baru mau kuliah loh. Adiknya juga baru mau kuliah loh. Oh, impiannya udah seperti itu dan bukan hanya impian, tetapi mereka sudah melakukannya. Bener ya, Rafli ya. Nah, kemudian Ya. ini saya mesti lihat-lihat contekan dulu nih. Sudah bagi keuntungan sudah, kemudian bagi-bagi pekerjaan juga sudah. Ada nggak sih pengalaman yang paling nggak enak ketika kalian jualan? Udah bikin sekian terus tiba-tiba nggak laku, pernah nggak sih? Oh, pernah dong. Saya pernah bikin pameran, ya, bazar. Itu saya bikin stoknya itu kalau nggak 100-150. Cuma laku satu. Terus bagaimana? Terus Ya udah itu. kalian berempat berpelukan sambil menangis gitu kah? Apa Ya, yang kalian ya lakukan mungkin pada saat itu? kalau waktu itu mungkin sedih ya Pak Doni ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat kita yang dulu, ya pantas lah laku cuma satu. Orang bannernya kurang jelas, terus boothnya Oh, kurang menarik. uh, uh. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu mungkin ya kita bakalan ngehina kita yang dulu juga ya. Jadi Soalnya ya, dari memang kegagalan, dari kegagalan itu kita belajar kayak gitu Pak Doni. ya introspeksi dan malahan jadi memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Seperti tadi, oh kayaknya Ya, bannernya kurang jelas nih, kayaknya lokasinya kurang oke nih, kayaknya boothnya juga kurang gonjreng gitu kan, karena adikku kebab itu kan boothnya kuning ya. ya, Sudah cukup gonjreng dan menurut saya sih desainnya keren, kekinian kalau menurut saya. Cara kalian berpromo pun di Instagram saya lihat juga emang kebabnya anak muda kalau saya lihat gitu ya, kalau pada dilihat gitu ya, emang luar biasa keren. Terus kemudian ya. pengalaman dengan klien di wedding nih, kira-kira ada nggak sih? Misalnya setelah pesan sekian banyak ternyata dibatalin atau seperti apa gitu? Eh, bukan dibatalin ya. Waktu itu salah tanggal. Jadi kita orangnya bilang mas, maaf ya mas, salah tanggal. Lah, ini gimana Pak? Ya akhirnya untungnya itu kita belum masak, jadi bisa disimpan di chiller. Jadi untuk kalau nggak salah itu untuk 8 jam gitu kita masuk freezer gitu. Jadi bisa ditahan kayak gitu. Untungnya Tapi bisa dijual besoknya lagi. tanggalnya nggak Oh, ke orang yang sama itu. cuman Ya, bedanya 1 hari. ya. Nah, Untung cuman beda 1 hari. nah, terus pernah nggak sih ada komplain gitu loh dari klien atau dari pelanggan gitu loh? Ada waktu wedding itu kita waktu itu pakai pakai kontainernya. Jadi waktu kebabnya mateng itu kita langsung tutup. Ah, Otomatis kan menguap, panasnya menguap. Nah, basah. akhirnya kebabnya itu ya basah. Nah, Ah. terus sampai lokasi orangnya orangnya telepon. Mas kok gini, Mas? Kok kempes semua? Kalau gitu saya nggak mau. Ini kita bikin lagi, kita kirim langsung. Ah. Tapi keburu. Sambil sambil di Sampai jalan ya. acara kita sambil jalan ya. Untung Dikirim. acaranya juga di situ dekat waktu itu. Ah. Jadi dikirim sedikit-sedikit gitu ya. Sambil Iya. acaranya jalan. Nah, ini ada pertanyaan. Ini kayaknya Sweet Home Sweet ID ini rajin banget. .id ini rajin banget bertanya nih. Aduh, saya kemana nih? Saya salah pencet. Apa nih pertanyaannya? Aku pernah baca katanya awal usaha itu 3 sampai 6 bulan. Jangan kaget kalau penjualannya nggak sesuai ekspektasi. Bener nggak sih?
3 sampai 6 bulan di awal penjualannya itu tidak sesuai ekspektasi, alias mungkin pada saat itu selama itu masih dalam rangka uji coba. Benar nggak, Rafli? Kalau ini memang benar-benar awal benar-benar memulai itu Hmm. memang kalau saya bilang malah 1 tahun. Kalau memang benar-benar nol pengalaman. Dan kita biasanya ngerasanya kita udah perfect, kita udah bagus, udah layak. Tapi waktu kita nanti 1 tahun ke depan kita lihat, kita pasti bakalan bilang, ya pastilah kamu nggak laku orang kamu kayak gini, kayak gitu. Selama Eh, kita evaluasi terus ya. iya, jadi begitu ya, sweethomesweet.id. Jangankan 6 bulan, 3 sampai 6 bulan, malahan menurut Rafli ini bisa sampai 1 tahun. Eh, tetapi kita jangan sampai putus asa, karena selama 1 tahun itu mungkin uji cobanya ya, banyak yang harus dibenahi. Apalagi kalau kita memang dari awal berbisnisnya, membangun bisnisnya benar-benar dari awal, ya. Maksudnya tentunya harus menyesuaikan selera, menyesuaikan harga, kemudian bagaimana kita harus dikenal orang, kurang lebih seperti itu ya, Raffi ya. Itu tidak singkat Ya. waktunya. Nah, kalau kakak berapa lama baru terasa oke jalan usahanya gitu loh. Nah, kalau Rafli tadi, Abiku Kebab ini mereka sebelumnya memang sudah memulai sebagai dropshipper ya, Rafli ya. Nah, setelah itu baru mereka melanjutkan. Nah, kira-kira berapa lama sih waktunya Rafli merasa, nah ini udah jalan nih gitu loh. Ketika awal kemudian merasa ini udah jalan nih gitu. Berapa lama kurang lebih di Abiku Kebab? Kalau awal Abiku Kebab itu kalau bisa dibilang 6 bulan, karena memang 6 bulan. kita udah ada pengalaman dari jadi dropshipper itu sendiri ya. Uh, uh, Jadi uh, kita uh. bukan bener-bener nol, mulai dari nol. Kita Hmm, udah tahu marketnya, cara sellingnya, hmm, promosinya kayak gitu. hmm. Jadi kita berawal dari dropshipper, kita punya pengalaman, kita buka, akhirnya nggak selama 1 tahun. Udah Ya, sekitar 3 bulanan itu udah kerasa. ya. Nah, ini karena waktunya ternyata tidak terasa, tinggal 3 menit lagi. Nih, lagi Ya. sweethomesweet.id komen lagi. Aku baru banget mulai usaha di masa pandemi pula. Tetap harus coba, tetap semangat gitu ya, Rafli ya. Tapi Rafli ini Ya. mulai usahanya sejak usia belasan loh. Ya, kenapa Rafli? Oh, kalau mulai usaha itu ayah udah nyuruh jualan itu mulai dari SD malahan. Wes. SD tapi nggak ada yang laku sama sekali. Itu jualan kue pia kalau nggak salah. Oh, jadi Ya memang akhirnya dari dimakan sendiri gitu. pantesan kurus ya, makanya via terus. Jadi memang ayah sudah membiasakan, Abi sudah membiasakan kalian untuk berbisnis sedari kecil gitu ya. Memang Tapi sudah tetap disuruh mandirinya dari dikasih kecil. sangu, tetap Ya, maksudnya untuk biaya pokok itu memang disuplai. Tapi kalau kamu mau jajan, misal kamu lebih. mau main atau Nah, mau kayak sesuatu yang nggak penting, ya kamu harus cari sendiri. Kalau memang kamu iya, mau kayak gitu. iya betul. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan kalian sampai sekarang, gitu kan ya. Bisnis sudah menjadi Ya, bagian dari hidupnya Aji, Sultan, Rafli dan juga Rafli Ananta Lukman. gitu ya. Rafli. Ya, Lukman ya, Rafli Lukman. Oke ya Rafli, ini karena waktunya sudah mau habis, mungkin Rafli ada tips yang ingin dibagikan karena Rafli juga di Instagramnya Pak Doni lihat juga sering berbagi motivasi ke Pak Doni lihat gitu ya. Mungkin ada tips untuk teman-teman yang mau memulai usahanya, teman-teman muda, sahabat muda Indonesia yang memulai usahanya, mungkin ada sedikit tips dari Rafli. untuk di kondisi pandemi ini, untuk yang benar-benar pengalamannya nol, nol sama sekali, mending kalian mulai dari yang tanpa modal, dropship aja. Kalian ambil produknya orang, terus kalian promosiin. Kalau ada yang beli, jadi kalian tinggal ambil di suppliernya. Jadi kalian nggak perlu modal sama sekali kok di sini dan bisa Ya, untung dan banyak juga yang sukses gitu. ya.
Oke, Rafli, waktunya tinggal 20 detik lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Sukses terus untuk Abiku, sukses juga untuk Rafli dan Mas Aji, Mas Sultan, kemudian Rafli sendiri dan juga Lukman ya. Sukses dengan